Aku mengira rumah tanggaku sempurna, sampai seorang teman berbisik, "Semua orang di sini sudah tahu, kecuali kamu." Seketika duniaku runtuh saat menyadari bahwa selama ini aku hanyalah bahan tertawaan yang dikhianati oleh suami dan lingkaran terdekatku sendiri. Di balik hijab dan wajah imutku, mereka tak tahu bahwa singa yang terluka sedang bersiap untuk membalas dengan cara yang paling elegan. Jangan remehkan diamnya seorang istri, karena saat aku bergerak, takkan ada tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu, udara Bandung terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menyelinap di antara celah jendela kamar kami yang setengah terbuka. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan hijab pashmina warna nude yang melilit kepalaku dengan sangat teliti, memastikan tidak ada satupun helai rambut yang keluar dari balik kain ceruti premium itu. Di usiaku yang menginjak 25 tahun, banyak orang bilang aku masih terlihat seperti anak kuliahan karena wajahku yang cenderung baby face dan imut, apalagi dipadukan dengan gaya berpakaian yang tetap modis namun santun. Aku menghela napas panjang, menatap bayanganku sendiri, mencoba meyakinkan hati bahwa perasaan tidak tenang yang menghantuiku sejak semalam hanyalah sekadar kelelahan akibat jadwal konten digital yang sedang padat-padatnya. Di sampingku, Mas Satria sedang sibuk mengancingkan kemeja slim fit navy miliknya yang selalu nampak sempurna membungkus tubuh atletisnya. Dia adalah gambaran suami idaman, tampan, mapan, dan selalu memperlakukanku dengan penuh kelembutan selama 3 tahun pernikahan kami. Sesekali ia melirikku melalui pantulan cermin, memberikan senyum manis yang dulu selalu berhasil membuat jantungku berdesir hebat. "Kamu cantik sekali hari ini, sayang," ucapnya sambil melingkarkan tangan di pundakku, sebuah pelukan hangat yang seharusnya memberikan rasa aman. Namun entah mengapa pagi ini terasa sedikit berbeda, seolah ada jarak tak kasat mata yang mulai membentang di antara kami. Kami turun ke bawah untuk sarapan singkat sebelum ia berangkat ke kantor, dan aku pergi menemui teman-teman di sebuah kafe estetik untuk urusan arisan rutin. Di meja makan, suasana terasa hening, hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring porselen putih favoritku. Aku memperhatikan cara Mas Satria menggenggam ponselnya, ia tampak begitu fokus pada layar, hingga mengabaikan kopi hitam yang mulai mendingin di hadapannya. Sebagai seorang istri, aku memiliki insting yang cukup kuat, dan melihat bagaimana ia sesekali tersenyum tipis menatap layar ponsel itu, membuat dadaku terasa sedikit sesak oleh kecurigaan yang berusaha kupendam dalam-dalam. "Mas, nanti pulang jam berapa?" Tanyaku memecah keheningan, mencoba mencari kepastian di tengah keraguan yang mulai tumbuh. Ia mendongak sebentar, memberikan jawaban standar tentang rapat mendadak dan tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum akhir pekan. Jawaban itu terdengar sangat masuk akal, namun ada kilatan aneh di matanya yang tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya dariku. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja, meskipun di dalam hati aku mulai menghitung berapa kali ia memberikan alasan yang sama dalam 1 bulan terakhir ini. Setelah Mas Satria berangkat dengan mobil sedannya yang mengkilap, aku pun bersiap menuju sebuah kafe di daerah Dago yang sedang viral. Aku mengendarai mobilku sendiri, membelah kemacetan kota dengan pikiran yang masih tertinggal di meja makan tadi. Sebagai seorang pembuat konten, aku terbiasa memperhatikan detail, dan detail-detail kecil tentang perubahan sikap suaminya mulai terkumpul di kepalaku seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku berusaha menepis pikiran negatif itu dengan mendengarkan radio, berharap suara musik bisa meredam suara-suara curiga yang berisik di dalam benakku. Sesampainya di kafe, suasana sudah ramai dengan tawa dan obrolan teman-temanku yang sudah berkumpul lebih dulu di meja pojok yang paling instagramable.
Aku melangkah masuk, menarik perhatian beberapa pasang mata karena penampilanku yang tetap terjaga dan proporsi tubuh yang sering mereka sebut body goals meski sudah menikah. Namun, saat aku mendekati meja, tiba-tiba tawa mereka yang tadinya pecah seketika mereda, berganti dengan senyum yang dipaksakan. Perubahan atmosfer itu begitu nyata hingga aku sempat terhenti sejenak, merasa seperti ada sesuatu yang baru saja mereka bicarakan tentang diriku sebelum aku datang. Amira. Sini, sudah kami pesankan kopi favoritmu, sapa Maya dengan nada yang terdengar terlalu ceria, hampir seperti sedang menutupi sesuatu. Maya adalah teman yang paling tahu banyak hal tentang lingkaran sosial kami, dan biasanya ia yang paling vokal dalam setiap pertemuan. Aku duduk di antara mereka, mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan beberapa proyek novel digital terbaruku yang sedang naik daun. Mereka mendengarkan, tapi aku menangkap tatapan-tatapan aneh yang saling mereka lemparkan satu sama lain, tatapan kasihan yang membuatku merasa sangat tidak nyaman berada di kursi itu. Percakapan mengalir ke berbagai topik, mulai dari gaya hidup, perawatan kulit, hingga gosip-gosip terbaru di media sosial. Namun setiap kali topik mengarah pada urusan rumah tangga, mereka seolah sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku menyeruput kopi latte di hadapanku, rasanya yang manis dan lembut entah mengapa terasa pahit di lidahku hari ini. Aku merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka, seolah-olah ada sebuah tembok besar yang memisahkanku dari informasi yang mereka semua miliki. Dadaku mulai terasa berat, rasa penasaran dan takut mulai bercampur aduk menjadi satu gumpalan yang menyesakkan. Di tengah obrolan yang mulai terasa garing itu, aku tidak sengaja melihat Maya melirik ponselnya dan kemudian menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tampak ragu-ragu, bibirnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu namun kemudian tertutup kembali. Teman-temanku yang lain juga tampak gelisah. Ada yang sibuk memperbaiki hijabnya, ada yang tiba-tiba sangat tertarik dengan menu makanan yang sudah mereka hafal. Ketegangan ini semakin tidak tertahankan, membuatku ingin segera pergi dari tempat itu dan mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik punggungku. Akhirnya, saat suasana sedikit lengang karena beberapa teman sedang pergi ke toilet, Maya mendekatkan kursinya ke arahku. Ia meletakkan tangannya di atas tanganku, memberikan remasan lembut yang terasa seperti sebuah bela sungkawa. Wajahnya yang biasanya penuh riasan tebal kini nampak serius dan sedikit pucat. Sebelum aku sempat bertanya apa yang terjadi, ia membisikkan sebuah kalimat yang membuat seluruh sendi di tubuhku terasa lemas, dan jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Kalimat yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Kalimat yang dibisikkan Maya tadi masih berdengung di telingaku seperti jutaan lebah yang mengamuk, namun aku dipaksa untuk tetap duduk tegak saat teman-teman yang lain kembali dari toilet. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku, dan hijab pashmina yang tadinya terasa nyaman kini seolah mencekik leherku perlahan. Aku berusaha keras mengatur napas, menjaga agar wajah imutku tidak menunjukkan retakan emosi yang sedang berkecamuk di dalam dada. Di sekelilingku, suara gelak tawa teman-teman arisan kembali membahana, namun bagiku, suara itu terdengar sangat jauh dan terdistorsi, seolah-olah aku sedang berada di bawah air yang sangat dalam. Maya segera menarik dirinya kembali, berpura-pura sibuk mengaduk jus stroberinya seolah tidak terjadi apa-apa, sementara mataku terpaku pada cangkir kopi yang kini sudah mendingin. Aku memperhatikan satu persatu wajah wanita di meja ini, wajah-wajah cantik dengan riasan sempurna yang selama ini kuanggap sebagai pendukung setianya. Kini, setiap senyuman yang mereka berikan padaku terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Aku bertanya-tanya dalam hati, sudah berapa lama mereka menyimpan rahasia ini?
Sudah berapa kali mereka berkumpul tanpa kehadiranku hanya untuk mengasihani betapa malangnya Amira yang lugu, yang tidak tahu apa-apa tentang kelakuan suaminya? Amira, kok bengong saja? Makan dong kuenya, ini enak sekali loh, ucap salah satu teman dengan nada yang sangat manis, terlalu manis hingga terasa palsu di telingaku. Aku memaksa sudut bibirku terangkat, membentuk senyum tipis yang kupaksakan agar mereka tidak curiga bahwa benteng pertahananku hampir roboh. Aku mengambil sepotong kecil kue red velvet di hadapanku, namun rasanya hambar, seperti mengunyah kertas tanpa makna. Fokusku terpecah antara suara bising di kafe ini dan kepingan-kepingan ingatan tentang Mas Satria yang tiba-tiba melintas cepat di kepalaku, mencari titik di mana semua kebohongan ini dimulai. Arisan pun dimulai dengan prosedur yang biasanya sangat aku sukai, namun kali ini setiap kocokan gelas berisi gulungan kertas itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenanganku. Saat namaku keluar sebagai pemenang arisan hari ini, mereka semua bertepuk tangan dan bersorak, memberikan selamat kepadaku dengan antusiasme yang nampak sangat dibuat-buat. Wah, Amira lagi beruntungnya. Bisa buat beli tas baru atau liburan sama Mas Satria, celetuk seseorang, dan seketika itu juga suasana meja menjadi sedikit kaku. Aku bisa melihat beberapa dari mereka saling menyenggol lengan, seolah memberi kode agar tidak menyebut nama suamiku di depan wajahku. Ketidaknyamanan itu semakin nyata saat aku mulai menyadari bagaimana mereka secara halus menghindari kontak mata langsung denganku. Setiap kali aku mencoba masuk ke dalam percakapan, mereka akan memberikan respon singkat dan segera mengalihkan topik ke hal lain yang tidak relevan. Aku merasa seperti ada garis pembatas transparan di meja ini. Mereka di satu sisi dengan pengetahuan mereka yang menyakitkan, dan aku di sisi lain, sendirian dalam kebodohan yang baru saja terkoyak. Sebagai wanita yang sering dipuji karena kecantikan dan body goalsnya, aku baru menyadari bahwa semua daya tarik fisik itu tidak berguna sama sekali saat harga diriku sedang diinjak-injakan tanpa aku sadari. Ponsel di atas meja bergetar, sebuah notifikasi pesan masuk dari Mas Satria yang menanyakan apakah aku sudah selesai arisan. Biasanya, aku akan membalas dengan emotikon hati dan cerita singkat yang ceria, namun jemariku kini terasa kaku di atas layar kaca itu. Aku hanya menatap pesannya selama beberapa detik, merasakan denyut kemarahan yang mulai tumbuh di balik rasa sedihku. Apakah saat mengirim pesan ini, ia sedang bersama wanita lain? Ataukah ia sedang tertawa membayangkan betapa mudahnya menipuku yang selalu percaya pada setiap kata-kata manisnya? Aku meletakkan ponsel itu kembali dengan posisi layar menghadap ke bawah, tak sanggup membalasnya. Maya sesekali melirikku dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara ingin membantu lebih jauh atau takut terlibat dalam drama rumah tanggaku. Aku tahu Maya bukan orang suci, tapi setidaknya dialah yang memiliki keberanian untuk meruntuhkan ilusiku hari ini. Aku ingin sekali menariknya keluar dari kafe ini dan memaksanya menceritakan segalanya secara detail, namun aku sadar bahwa tempat ini terlalu publik untuk sebuah ledakan emosi. Aku harus tetap terlihat elegan. Aku harus tetap menjadi Amira yang manis dan tenang di depan mata-mata yang lapar akan drama ini. Aku pulang duluan ya, tiba-tiba kepalaku terasa pusing sekali, ucapku akhirnya, memberikan alasan klasik yang selalu manjur untuk melarikan diri dari situasi sosial yang menyesakkan. Mereka semua serempak menunjukkan ekspresi khawatir yang berlebihan, menawarkan bantuan untuk mengantar atau memesankan taksi online. Aku menolak dengan halus, mengambil tas tanganku dan berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Saat aku berbalik untuk pergi, aku sempat mendengar bisikan halus dari meja belakang yang sepertinya tidak menyadari bahwa aku masih dalam jangkauan pendengaran mereka, membicarakan betapa kasihan diriku hari ini.
Langkah kakiku terasa sangat berat saat menuju parkiran, seolah-olah ada beban ribuan ton yang terikat di pergelangan kakiku. Udara siang Bandung yang biasanya segar kini terasa panas dan menyesakkan dada, membuatku kesulitan untuk menarik napas dalam-dalam. Aku masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan seketika itu juga pertahananku runtuh total. Aku memukul setir mobil dengan tangan gemetar, membiarkan air mata yang sejak tadi kubendung mengalir deras membasahi pipiku, merusak riasan wajah yang kupersiapkan dengan susah payah pagi tadi. Di dalam kesunyian mobil itu, aku menangis sejadi-jadinya, meratapi duniaku yang baru saja runtuh berkeping-keping karena sebuah kenyataan yang sudah diketahui semua orang kecuali diriku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di spion tengah. Wajah yang orang-orang bilang cantik dan imut itu kini nampak begitu menyedihkan dengan mata sembab dan hidung merah. Namun di tengah isak tangisku, ada sebuah kilatan baru di mataku, sebuah tekad yang mulai mengeras. Jika semua orang sudah tahu tapi memilih diam dan menertawakanku, maka aku akan memastikan bahwa saat mereka melihatku bangkit nanti, tidak akan ada satupun dari mereka yang berani tertawa lagi. Aku masih terduduk lemas di balik kemudi, membiarkan mesin mobil menyala hanya agar hembusan AC bisa mendinginkan wajahku yang terasa terbakar. Suara Maya yang berbisik tadi kembali terngiang, setiap katanya terasa seperti paku yang dipukul paksa ke dalam kepalaku. Semua orang di sini sudah tahu, Amira. Mas Satria sering terlihat di apartemen daerah Pasteur dengan wanita itu. Kalimat itu bukan sekadar informasi, melainkan vonis mati bagi kebahagiaan yang selama ini kubanggakan di depan dunia. Aku merasa seperti badut yang menari di atas panggung, sementara penonton, teman-temanku sendiri, tertawa di balik telapak tangan mereka melihat kebodohanku. Tanganku yang gemetar meraih ponsel, mencari nama Mas Satria di daftar kontak, namun aku segera mengurungkan niat untuk meneleponnya. Apa yang akan kukatakan? Menangis dan memintanya mengaku? Tidak, Amira yang berusia 25 tahun ini mungkin terlihat imut dan lembut, tapi aku bukan wanita lemah yang akan membiarkan diriku diremehkan lebih jauh lagi. Aku menghapus air mata dengan kasar menggunakan tisu, merapikan sedikit hijabku yang mulai miring, dan menatap jalanan di depanku dengan pandangan kosong. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini telah berakar sebelum aku mengambil langkah besar untuk memangkasnya. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah kami yang penuh dengan kenangan palsu, melainkan mengarahkan mobil menuju area Pasteur yang disebutkan Maya. Jantungku berdegup sangat kencang, setiap detakannya terasa menyakitkan di balik tulang rusukku yang terasa sempit. Sambil menyetir, aku teringat betapa Mas Satria selalu memuji kesetiaanku, menyebutku sebagai istri tercantik yang paling mengerti dirinya. Ternyata, pujian itu hanyalah cara untuk meninaboboku agar aku tidak pernah curiga saat ia menghabiskan waktu dengan wanita lain di apartemen itu. Sesampainya di sekitar gedung apartemen mewah yang dimaksud, aku memarkir mobil di seberang jalan, bersembunyi di balik kaca film yang gelap. Aku menatap lobi gedung itu dengan perasaan campur aduk, antara ingin segera melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri, atau berbalik pulang dan berpura-pura semua ini hanya mimpi buruk. Di usiaku yang masih muda ini, aku merasa duniaku sudah mencapai akhir, seolah masa depan yang kurencanakan tentang anak-anak dan hari tua yang indah baru saja hangus terbakar tanpa sisa. Tiba-tiba, sebuah mobil yang sangat kukenal masuk ke area drop-off apartemen tersebut. Mobil sedan Navi milik Mas Satria. Napas duniaku seolah berhenti saat kulihat suamiku turun dari pintu kemudi dengan senyum lebar yang sangat familiar. Ia tidak sendirian. Dari pintu sebelah, muncul seorang wanita muda yang penampilannya sangat kontras denganku. Wanita itu tidak berhijab, mengenakan gaun pendek ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya,
dan dengan berani merangkul lengan suamiku di depan umum seolah mereka adalah pasangan yang sah. Aku merasa mual luar biasa melihat pemandangan itu, perutku melilit seperti diremas-remas oleh tangan tak terlihat. Jadi ini alasannya ia sering pulang terlambat dengan alasan rapat? Ini alasannya ia mulai dingin di ranjang namun tetap manis di meja makan? Aku mencengkeram setir mobil begitu kuat hingga kuku-kukuku memutih, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Melihat mereka masuk ke dalam lobi sambil bercanda mesra membuatku menyadari bahwa semua orang memang benar-benar sudah tahu, kecuali aku yang terlalu buta karena cinta. Aku meraih ponsel lagi, kali ini bukan untuk menelepon, melainkan untuk mengaktifkan kamera dengan lensa zoom yang cukup kuat. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku mengambil beberapa foto dan video pendek sebagai bukti autentik yang tidak akan bisa ia bantah nantinya. Air mataku kembali menetes, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa marah yang mulai mendidih di dalam darahku. Aku merekam momen saat suamiku mencium kening wanita itu sebelum mereka masuk ke dalam lift, sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku padanya. Jadi ini permainan kalian? Bisikku lirih di dalam mobil yang sunyi, suaraku terdengar asing bahkan bagi telingaku sendiri. Aku menatap layar ponsel yang menampilkan bukti pengkhianatan itu dengan tatapan dingin yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Di balik wajah imut dan penampilan body goals yang selalu dipuja suamiku, kini lahir sosok wanita yang tidak akan lagi bisa ditipu dengan janji-janji manis atau buket bunga setiap akhir bulan. Aku bukan lagi Amira yang lugu. Aku adalah korban yang sedang menyiapkan diri untuk menjadi hakim bagi mereka berdua. Aku memutar balik mobilku, meninggalkan area apartemen itu dengan kecepatan yang cukup tinggi, seolah ingin segera menjauh dari bau busuk kebohongan di sana. Pikiranku sekarang bekerja dengan sangat cepat, menyusun rencana dan menghitung setiap kemungkinan yang ada. Aku teringat semua aset yang kami beli atas nama bersama, semua janji suci di depan penghulu, dan semua muka dua teman-temanku di kafe tadi. Dendam ini tidak boleh diselesaikan dengan amukan emosional yang memalukan. Ini harus diselesaikan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Saat aku sampai di depan pagar rumah kami, aku berhenti sejenak untuk mengatur ekspresi wajahku di depan cermin. Aku menghapus sisa maskara yang luntur, memulas kembali lipstik merah muda yang lembut, dan memastikan hijabku terlihat sempurna seperti tidak terjadi apa-apa. Aku harus masuk ke dalam rumah itu sebagai istri yang manis seperti biasa, menyambutnya dengan senyuman saat ia pulang nanti, sementara di dalam kepalaku, aku sudah mulai menggali lubang kehancuran untuknya. Perang baru saja dimulai dan kali ini, akulah yang akan memegang kendali penuh atas narasinya. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, meskipun suara televisi di ruang tengah masih menyala menampilkan berita yang tak kuhiraukan. Aku duduk bersimpuh di atas sajadah setelah menunaikan salat Isya, mencoba mencari ketenangan yang rasanya telah hilang dari jiwaku. Di balik hijab instan yang kukenakan di dalam rumah, kepalaku terasa berdenyut hebat memikirkan rekaman video di ponselku yang tersimpan di dalam folder tersembunyi. Aku harus bertindak cerdas. Emosi hanya akan mengacaukan rencanaku, dan aku butuh lebih banyak bukti otentik untuk memastikan ia tidak bisa mengelak sedikit pun saat konfrontasi itu tiba. Tak lama kemudian, suara deru mobil Mas Satria terdengar memasuki garasi, membuat jantungku berdegup kencang secara refleks. Aku segera melipat sajadah, merapikan mukena, dan memasang wajah setenang mungkin sebelum ia melangkah masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, ia datang dengan wajah lelah yang dibuat-buat, meletakkan tas kerjanya di atas meja dan mencium keningku dengan sisa-sisa aroma parfum yang kini tercium sangat memuakkan bagiku. "Capek banget hari ini, sayang, rapatnya alot sekali,"
ucapnya tanpa dosa, sebuah kalimat yang biasanya akan kubalas dengan pijatan lembut, namun kini hanya kubalas dengan anggukan kecil. Mas mandi dulu saja, biar aku siapkan teh hangat, jawabku dengan suara yang sengaja kubuat tetap manis, meski hatiku rasanya ingin berteriak di depan wajahnya. Aku memperhatikan gerak-geriknya saat ia berjalan menuju kamar mandi. Ia meninggalkan ponselnya di atas nakas, sebuah kecerobohan yang jarang ia lakukan. Inilah kesempatanku untuk menelusuri lebih jauh apa yang selama ini ia sembunyikan di balik layar kaca itu. Aku menunggu sampai suara kucuran air shower terdengar dari dalam kamar mandi, memastikan ia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku menyambar ponsel miliknya yang bermerek mahal itu, bersyukur bahwa aku masih mengetahui pola kunci layarnya. Jantungku berpacu saat layar menyala, menampilkan foto pernikahan kami sebagai wallpaper, sebuah ironi yang sangat menjijikkan untuk dilihat sekarang. Aku segera membuka aplikasi pesan instan dan mencari nama yang mencurigakan, namun daftar percakapannya terlihat sangat bersih, seolah baru saja dihapus. Ia memang sangat rapi dalam menutupi jejak, namun ia lupa bahwa jejak digital tidak pernah benar-benar hilang jika kita tahu di mana harus mencarinya. Aku beralih ke aplikasi pemesanan transportasi online dan memeriksa riwayat perjalanannya selama 3 bulan terakhir. Mataku membelalak saat melihat puluhan perjalanan dengan tujuan yang sama, apartemen di Pasteur yang kudatangi tadi siang, serta beberapa restoran mewah yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Waktu pemesanannya selalu bertepatan dengan alasan rapat mendadak atau lembur kantor yang sering ia berikan. Setiap detail alamat dan waktu itu kucatat dengan cepat di dalam kepalaku, memperkuat bukti bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan sangat matang dan rutin. Tak berhenti di situ, aku mencoba masuk ke akun media sosialnya melalui peramban yang sering lupa ia tutup sesi pencariannya. Di sana, aku menemukan akun kedua yang menggunakan nama samaran, berisi foto-foto yang membuat duniaku terasa runtuh untuk kesekian kalinya. Ada foto-foto mereka berdua sedang berlibur di Bali sebulan yang lalu, saat ia pamit pergi untuk dinas luar kota yang sangat penting. Wanita itu, yang kulihat di apartemen tadi, tampak berpose mesra di pelukannya dengan latar belakang matahari terbenam yang seharusnya menjadi milikku. Aku merasa sesak napas, air mata mulai menggenang di pelupuk mata, namun aku segera mengedipkan mata dengan cepat agar tidak jatuh membasahi layar ponselnya. Aku menemukan beberapa pesan masuk di akun rahasia itu, berisi panggilan sayang dan rencana-rencana masa depan yang mereka susun di atas penderitaanku. Mereka bahkan membicarakan betapa lugunya aku yang tidak pernah menaruh curiga meski sering ditinggal pergi. Amarah yang tadinya hanya sekadar percikan kini berkobar menjadi api yang sangat panas di dalam dadaku, membakar sisa-sisa cinta yang pernah ada. Tiba-tiba suara kucuran air di kamar mandi berhenti, membuatku tersentak dan segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dengan sangat hati-hati. Aku mengatur napas, berdiri, dan berjalan menuju dapur dengan langkah yang sengaja dibuat terdengar normal. Di sana, aku menyeduh teh dengan tangan yang masih gemetar, mencoba menenangkan diri agar tidak terlihat mencurigakan saat ia keluar nanti. Aku harus tetap menjadi Amira yang imut dan penurut, istri yang tidak tahu apa-apa, sampai tiba saatnya jaring yang kupasang ini cukup kuat untuk menjeratnya tanpa ampun. Mas Satria keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di lehernya, nampak segar dan sama sekali tidak merasa bersalah setelah menghabiskan waktu dengan wanita lain. Ia menghampiriku di dapur, memeluk pinggangku dari belakang sambil menghirup aroma teh yang baru saja kusajikan. Tehnya wangi sekali seperti kamu, bisiknya di telingaku, sebuah rayuan yang dulu sangat kusukai namun sekarang membuatku merasa ingin muntah. Aku hanya tersenyum tipis, menatap lurus ke arah cangkir teh,
sementara di dalam pikiran, aku sudah membayangkan bagaimana wajahnya akan berubah saat semua bukti ini kubuka di depan umum. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan tubuh kaku, mendengarkan suara napasnya yang teratur saat ia mulai terlelap. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, menyadari bahwa hidupku yang tenang sebagai seorang istri dan konten kreator tidak akan pernah sama lagi. Di balik hijab yang kulepas saat tidur, aku merencanakan langkah selanjutnya, mencari tahu siapa wanita itu sebenarnya dan siapa saja teman-temanku yang ikut membantu menutupi kebusukan ini. Aku tidak akan membiarkan duniaku runtuh tanpa membawa mereka ikut hancur bersamaku dalam prosesnya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden kamar terasa menyilaukan, namun tak sebanding dengan tajamnya pikiran yang sudah terjaga sejak sepertiga malam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Mas Satria yang masih terlelap dengan tenang, seolah-olah ia tidak baru saja menghancurkan hidup wanita yang berjanji menemaninya hingga surga. Setelah salat subuh, aku kembali beraksi dengan ponselku sendiri, mulai menelusuri nama akun rahasia yang kutemukan semalam. Dengan kemampuan riset digital sebagai konten kreator, tidak sulit bagiku untuk menemukan identitas asli wanita yang merusak kebahagiaanku itu. Jantungku seolah berhenti berdetak saat layar ponselku menampilkan profil LinkedIn dan Instagram asli wanita itu. Namanya Tiara, seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan rekanan kantor Mas Satria. Yang membuat darahku mendidih bukan hanya karena ia cantik dan tampak pintar, tetapi karena aku menyadari satu fakta mengerikan. Tiara adalah sepupu jauh dari Maya, sahabatku sendiri. Seketika semua potongan puzzle di kepalaku menyatu dengan sempurna. Alasan mengapa Maya tahu begitu detail, dan mengapa semua teman arisanku bersikap seolah-olah mereka sedang menonton sandiwara komedi yang tragis. Aku bangkit berdiri, berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahku yang nampak sedikit pucat meski tetap terlihat manis. Di balik hijab yang kupakai dengan rapi hari ini, aku menyembunyikan badai yang siap meluluh lantakkan siapa saja. Jadi, selama ini Maya bukan hanya sekadar tahu, tapi dia adalah jembatan yang membiarkan pengkhianatan ini terjadi di depan mataku. Rasa dikhianati oleh suami sudah cukup menyakitkan, namun menyadari bahwa sahabat terbaikmu ikut merencanakan kehancuranmu adalah luka yang jauh lebih dalam dan perih. Aku kembali ke kamar dan melihat Mas Satria sudah mulai menggeliat bangun. Ia tersenyum padaku, senyuman yang kini kulihat sebagai topeng paling menjijikkan di dunia. "Pagi, sayang. Wangi sekali hari ini, mau kemana?" Tanyanya dengan nada manja yang dulu selalu membuatku luluh. Aku membalasnya dengan senyuman terbaikku, sebuah senyuman yang sudah kulatih berkali-kali di depan cermin agar terlihat tulus. "Aku ada janji temu dengan klien untuk proyek novel baruku, Mas," jawabku lembut, sambil membantu merapikan kerah kaos yang ia kenakan. Saat menyiapkan sarapan, tanganku bergerak dengan otomatis sementara otakku sibuk menyusun strategi untuk menjerat Maya. Aku tidak bisa hanya diam dan menangis. Aku harus membuat Maya bicara dan mengakui keterlibatannya. Aku mengirim pesan singkat pada Maya, mengajaknya bertemu untuk minum kopi sore ini dengan alasan ingin curhat tentang masalah kecil dalam rumah tanggaku. Aku tahu Maya. Dia memiliki sifat ingin tahu yang besar dan pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana reaksiku setelah bisikannya kemarin. Mas Satria berangkat kerja dengan kecupan rutin di pipi yang kali ini membuatku ingin segera menghapusnya dengan tisu basah. Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, aku segera mengganti pakaianku dengan setelan yang lebih elegan. Sebuah gamis modern potongan alain yang memperlihatkan postur body goalsku dengan sopan, serta hijab pashmina sutra yang menambah kesan berkelas. Aku harus terlihat kuat dan berdaya saat menghadapi pengkhianat berbaju sahabat itu.
Aku membawa sebuah alat perekam suara kecil yang kusembunyikan di dalam bros hijabku yang berukuran agak besar. Aku tiba di kafe yang berbeda dari kemarin, sebuah tempat yang lebih privat dan tenang agar percakapan kami tidak terganggu. Maya sudah duduk di sana, menatap ponselnya dengan gelisah, mungkin bertanya-tanya apakah aku sudah tahu lebih banyak dari sekadar bisikannya kemarin. Begitu melihatku datang dengan wajah yang nampak sedikit sembab, yang sengaja kubuat dengan bantuan riasan tipis, ia langsung memasang wajah penuh empati yang sangat meyakinkan. "Amira, kamu oke? Maaf ya soal kemarin, aku terpaksa bilang karena nggak tega," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku menunduk, membiarkan satu tetes air mata jatuh dengan sengaja untuk memancingnya masuk ke dalam jebakanku. "Aku bingung, Mei. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi. Benarkah Mas Satria sama wanita itu? Kamu kenal siapa dia?" Tanyaku dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Maya tampak ragu sejenak. Namun kemudian egonya untuk terlihat sebagai penyelamat mulai mengambil alih. Ia mulai bercerita panjang lebar dan tanpa ia sadari, ia menyebutkan bahwa ia sudah beberapa kali menemani Tiara, sepupunya, berbelanja bersama Mas Satria. Darahku terasa membeku mendengar pengakuan jujur yang keluar dari mulutnya dengan begitu enteng, seolah-olah ia tidak sadar betapa jahat perbuatannya. Maya bahkan menambahkan bahwa mereka semua di lingkaran arisan sering membicarakan betapa setianya, aku sementara suamiku asyik bersenang-senang. Aku merekam setiap kata, setiap tawa kecilnya yang meremehkan, dan setiap detail pengkhianatan yang ia bantu fasilitasi. Di balik hijabku, aku merasa singa yang terluka di dalam diriku mulai terbangun dan siap menerkam. Setelah pertemuan itu berakhir, aku berdiri dan menatap Maya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang membuatnya sedikit tersentak kaget. "Terima kasih ya, Mei. Kamu benar-benar sahabat yang luar biasa," ucapku dengan penekanan yang dalam sebelum melangkah pergi meninggalkannya yang nampak kebingungan. Sekarang aku sudah tahu siapa musuhku yang sebenarnya, suamiku, selingkuhannya, dan sahabatku sendiri. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan tersenyum dingin, karena sekarang, saatnya aku mengatur panggung untuk malam pembalasan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku melajukan mobil menyusuri jalanan kota yang mulai remang oleh cahaya senja, namun pikiranku jauh lebih tajam dari sebelumnya. Rekaman di dalam bros hijabku terasa seperti senjata yang siap meledak kapan saja, sebuah bukti tak terbantah tentang betapa busuknya lingkaran yang selama ini kupuja. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku baru menyadari bahwa kecantikan dan kebaikan hati saja tidak cukup untuk menjaga sebuah rumah tangga jika dikelilingi oleh para serigala berbulu domba. Aku harus tetap tenang. Konfrontasi yang emosional hanya akan membuat Mas Satria punya celah untuk memutarbalikkan fakta dan menganggapku tidak stabil secara mental. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Mas Satria sudah terparkir rapi, menandakan ia pulang lebih awal hari ini, mungkin untuk menutupi rasa bersalahnya atau sekadar ingin menjaga citra sebagai suami teladan. Aku berhenti sejenak di depan pintu, mengatur napas agar tetap stabil, dan memastikan wajah imutku kembali ke mode istri lugu yang masih sedih namun tetap patuh. Aku membuka pintu dan menemukannya sedang duduk di sofa ruang tamu, menatap layar televisi sambil sesekali membalas pesan di ponselnya dengan senyum kecil yang sangat menyakitkan untuk kulihat. "Sayang, sudah pulang? Kamu pucat sekali, masih pusing ya?" Tanyanya dengan nada suara yang penuh perhatian semu, bangkit dari sofa untuk menghampiriku. Aku membiarkannya menyentuh keningku, merasakan telapak tangannya yang mungkin baru saja menggenggam tangan wanita lain beberapa jam yang lalu. "Hanya sedikit lelah, Mas, banyak pikiran karena cerita Maya tadi siang," jawabku pelan, sengaja melempar umpan dengan menyebut nama Maya untuk melihat reaksinya.
Ia sempat tertegun sesaat, namun dengan cepat menguasai diri dan menuntunku untuk duduk di sampingnya. Kami makan malam dalam keheningan yang menyesakkan, hanya suara denting sendok dan garpu yang mengisi ruangan yang biasanya penuh dengan canda tawa kami. Aku memperhatikan cara ia menghindari kontak mata langsung denganku, sesekali ia berdeham seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Aku tahu ia sedang berakting, dan aku pun sedang memainkan peran terbaikku dalam sandiwara ini. "Mas, apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" Tanyaku tiba-tiba, menatapnya lurus dengan mata yang sengaja kubuat sedikit berkaca-kaca, memberikan kesan seorang istri yang sedang mencari kejujuran. Mas Satria tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dipaksakan, lalu ia menggenggam tanganku dengan erat di atas meja makan. "Cerita apa, sayang? Pekerjaan di kantor memang sedang menumpuk, tapi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," jawabnya sambil mencoba meyakinkanku dengan tatapan mata yang ia kira sangat tulus. Aku merasakan dorongan kuat untuk melemparkan rekaman video itu ke wajahnya saat itu juga, namun aku menahan diri. Ini bukan saatnya, aku masih butuh dia merasa aman agar aku bisa mengumpulkan lebih banyak bukti aset-aset tersembunyinya. Malam itu di kamar, suasana terasa sangat dingin meski suhu udara Bandung sedang normal. Aku berbaring di sisi tempat tidur paling pinggir, menjaga jarak fisik darinya sesopan mungkin. Mas Satria mencoba mendekat, mencoba merayuku dengan kata-kata manis tentang betapa ia merindukanku, namun aku beralasan sedang datang bulan dan sangat lelah. Ia menghela napas panjang, nampak sedikit kecewa namun tidak memaksa, lalu berbalik memunggungi aku untuk tidur. Di dalam kegelapan, aku menatap punggung suamiku, menyadari bahwa pria yang tidur di sampingku ini adalah orang asing yang paling berbahaya bagi masa depanku. Aku menunggu sampai napasnya terdengar teratur dan berat, tanda ia sudah masuk ke alam mimpi yang dalam. Perlahan, aku bangkit dan mengambil ponselnya yang ia letakkan di bawah bantal, sebuah tempat persembunyian baru yang sangat klise. Dengan cahaya layar yang kuredupkan maksimal, aku mulai mengambil tangkapan layar dari semua percakapan rahasianya dengan Tiara dan mengirimkannya ke nomor ponsel rahasiaku yang lain. Setiap kata cinta yang ia ketik untuk wanita itu terasa seperti racun yang meresap ke dalam pori-pori kulitku, namun aku tetap bertahan demi kemenangan mutlak di akhir nanti. Aku juga menemukan bukti transfer sejumlah uang ke rekening yang tidak kukenal, jumlahnya sangat besar dan dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Ternyata, selain mengkhianati hatiku, ia juga sedang menguras tabungan masa depan kami untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Dadaku terasa sesak luar biasa, membayangkan kerja kerasku membangun konten digital untuk membantu finansial rumah tangga ini, ternyata hanya berakhir di tangan wanita perusak itu. Di bawah hijab yang kulepas, rambutku terasa lembab oleh keringat dingin akibat kemarahan yang tertahan di level maksimal. Pagi harinya, aku tetap bangun lebih awal untuk menyiapkan keperluan kantornya, memastikan semua kemejanya licin dan wangi seperti biasa. Aku bahkan memberinya bekal makanan favoritnya dengan catatan kecil yang manis, sebuah taktik untuk membuatnya merasa bahwa aku masih sangat mencintainya dan tidak tahu apa-apa. "Terima kasih, Amira. Kamu memang istri terbaik," ucapnya sebelum berangkat, memberikan kecupan di dahi yang kini terasa seperti kutukan bagiku. Aku hanya tersenyum imut, melambaikan tangan sampai mobilnya hilang di ujung komplek, lalu segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Begitu sendirian, aku duduk di lantai ruang tamu, menatap semua bukti digital yang sudah terkumpul di ponselku dengan tatapan yang kini sepenuhnya dingin dan kosong. Tidak ada lagi air mata, yang tersisa hanyalah perhitungan strategis tentang bagaimana cara menghancurkan karirnya, hubungan gelapnya, dan jaringan pertemanan palsu yang melindunginya.
Aku menghubungi seorang pengacara spesialis perceraian yang kukenal dari komunitas kreator, menjadwalkan pertemuan rahasia sore ini. Konfrontasi ini memang tertunda, tapi itu karena aku sedang menyiapkan panggung di mana ia tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika ia memohon sambil bersujud di kakiku. Pertemuan dengan pengacara sore itu membuka mataku tentang betapa rumitnya memisahkan harta di tengah pengkhianatan yang sistematis. Namun, kejutan terbesar justru datang saat aku tidak sengaja melihat sebuah notifikasi grup keluarga besar Mas Satria di tablet rumah yang masih terhubung dengan akunnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka percakapan yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu, dan jantungku seolah dicabut paksa dari tempatnya. Di sana, di dalam grup yang juga berisi ibu mertuaku, terdapat foto-foto Mas Satria bersama Tiara saat acara makan malam keluarga yang tidak pernah aku ketahui kehadirannya. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi layar tablet yang menampilkan komentar-komentar pujian dari saudara-saudara Mas Satria untuk Tiara. Ibu mertuaku, wanita yang selalu kupanggil Mama, dan selalu kupenuhi kebutuhannya dengan tulus, bahkan berkomentar betapa serasinya mereka berdua. Rasa sakit ini jauh lebih hebat daripada saat aku melihat Mas Satria di apartemen. Ini adalah pengkhianatan kolektif dari orang-orang yang kuanggap sebagai pelindungku. Ternyata di mata mereka, aku hanyalah orang asing yang sedang menunggu waktu untuk dibuang setelah mereka menemukan pengganti yang lebih setara secara status sosial. Aku teringat bagaimana 2 minggu lalu ibu mertuaku datang ke rumah dan mengeluh tentang kakinya yang sakit. Lalu aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk memijatnya dan membelikannya suplemen terbaik. Saat itu, dia menatapku dengan tatapan kasihan yang kini baru kupahami maknanya. Itu bukan kasih sayang, melainkan rasa bersalah yang tipis karena ia tahu putranya sedang tidur dengan wanita lain. Sebagai wanita berusia 25 tahun yang dibesarkan dengan nilai-nilai hormat kepada orang tua, kenyataan ini benar-benar merusak fondasi moral yang kupegang teguh selama ini. Aku segera melakukan tangkapan layar pada seluruh isi percakapan grup keluarga itu, menyimpan setiap komentar jahat dan foto-foto mesra yang mereka bagikan. Aku tidak menyangka bahwa hijab dan kesantunan yang kujaga selama ini justru dijadikan bahan olok-olok dalam lingkaran keluarga mereka. Mereka menyebutku si imut yang membosankan, dan membandingkanku dengan Tiara yang dianggap lebih modern dan berwawasan luas. Amarahku kini tidak lagi membara, melainkan membeku menjadi tekad yang sangat dingin. Aku akan memastikan mereka semua merasakan malu yang sama besarnya. Malam itu, Mas Satria pulang membawa martabak manis kesukaanku, sebuah upaya klise untuk menyenangkan hatiku yang ia kira sedang galau. Aku menerimanya dengan senyuman yang paling manis, bahkan aku sengaja mengenakan baju rumah yang modis untuk memperlihatkan body goalsku, membuatnya menatapku dengan nafsu yang tersembunyi. "Mama tadi telepon, katanya kangen sama kamu," ucapnya berbohong dengan sangat lancar sambil mengunyah martabak. Aku hanya mengangguk pelan, menahan keinginan untuk menyiramkan teh panas ke wajahnya yang penuh kepalsuan itu. "Oh ya? Nanti aku telepon balik Mama kalau begitu," jawabku tenang, sambil pura-pura sibuk dengan ponselku sendiri. Aku mengirimkan pesan singkat kepada ibu mertuaku, menanyakan kabarnya dengan sangat sopan, hanya untuk melihat sejauh mana ia akan terus berakting. Benar saja, ia membalas dengan kata-kata manis, menyebutku menantu kesayangannya dan mendoakan agar aku segera memberikan cucu untuk keluarga mereka. Aku tersenyum pahit membaca balasan itu, betapa mengerikannya seorang ibu yang sanggup merestui perselingkuhan anaknya sambil tetap memanipulasi perasaan menantunya. Aku mulai menyadari bahwa aku sedang berdiri sendirian di tengah jaring laba-laba yang sangat besar, di mana setiap sudutnya sudah terkontaminasi oleh kebohongan.
Teman-temanku, suamiku, bahkan keluarga mertuaku semuanya terlibat dalam konspirasi untuk menjagaku tetap dalam kegelapan. Namun, mereka lupa satu hal. Aku adalah seorang konten kreator yang terbiasa membangun narasi dari nol. Jika mereka bisa membangun narasi kebohongan ini bersama-sama, maka aku bisa membangun narasi kehancuran mereka dengan jauh lebih spektakuler. Aku menghubungi orang tuaku di kampung melalui panggilan video, berusaha keras agar suara dan wajahku tidak menunjukkan kesedihan yang sedang melanda. Aku tidak ingin mereka khawatir, setidaknya tidak sampai aku memiliki rencana keluar yang aman dan menguntungkan secara finansial. Melihat wajah tulus ayah dan ibuku membuat pertahananku hampir runtuh, namun aku segera mengalihkan pembicaraan ke hal-hal ringan tentang pekerjaanku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan pulang ke rumah mereka bukan sebagai pecundang yang diceraikan, melainkan sebagai pemenang yang berhasil menuntut keadilan. Larut malam, saat Mas Satria sudah mendengkur di sampingku, aku mulai memindahkan sebagian besar tabungan pribadiku yang selama ini tersimpan di rekening bersama ke rekening baru yang hanya bisa kuakses sendiri. Aku juga mengumpulkan semua kwitansi belanja barang-barang mewah yang ia berikan pada Tiara, yang ternyata menggunakan kartu kredit atas namaku sebagai penjamin. Setiap langkah finansial yang ia ambil kini terpantau jelas dalam genggamanku, dan aku akan memastikan ia keluar dari rumah ini tanpa membawa 1 sen pun dari harta yang kami bangun bersama. Aku menutup mata dengan pikiran yang sangat jernih, menyusun skenario untuk malam perjamuan terakhir yang sedang kurencanakan di bab 9 nanti. Di balik wajah imut dan hijab yang tetap rapi ini, aku sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka semua. Mereka pikir aku adalah mangsa yang mudah karena usiaku yang masih muda dan pembawaanku yang tenang, namun mereka akan segera sadar bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang istri yang sudah tidak memiliki rasa takut karena duniaku memang sudah lama mereka runtuhkan. Pagi ini, aku sengaja bangun dengan energi yang berbeda, sebuah transformasi yang tidak akan disadari oleh Mas Satria sebagai ancaman. Aku mengenakan gamis model terbaru yang sangat pas di badan, menonjolkan siluet tubuhku yang sering disebut body goals, dipadukan dengan hijab satin berwarna pastel yang membuat wajahku terlihat semakin cerah dan tak berdosa. Aku harus memanfaatkan aspek visual ini. Orang cenderung tidak akan waspada terhadap seseorang yang terlihat rapuh, manis, dan cantik. Di balik riasan flawless ini, aku sedang menjalankan taktik gaslighting balik untuk memastikan Mas Satria merasa sangat aman dan dicintai sebelum aku menjatuhkannya. Saat sarapan, aku sengaja menyiapkan menu favoritnya dengan presentasi yang sangat cantik, lengkap dengan jus jeruk segar yang diperas langsung. Aku duduk di hadapannya, menopang dagu sambil menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman yang dibuat-buat. Mas, aku terpikir untuk mengadakan syukuran kecil minggu depan di rumah kita, mengundang teman-teman dekat dan keluarga besar Mas Satria juga, ucapku dengan nada suara yang paling imut dan bersemangat. Aku melihatnya sedikit tersedak kopinya, matanya menunjukkan kilatan keraguan sesaat sebelum ia kembali mengatur ekspresi wajahnya. Syukuran untuk apa, sayang? Bukannya terlalu mendadak? Tanyanya sambil mencoba tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Aku tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigiku yang rapi. Syukuran atas pencapaian novel digital terbaruku yang viral, sekaligus aku ingin merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga secara resmi di depan semua orang, jawabku dengan penuh penekanan pada kata di depan semua orang. Aku bisa melihat butiran keringat mulai muncul di pelipisnya, namun karena ia menganggapku istri yang lugu, ia hanya mengangguk setuju demi menyenangkan hatiku. Begitu ia berangkat kantor, aku segera menghubungi vendor catering dan dekorasi, namun bukan vendor biasa. Aku memesan layanan yang paling mewah,
memastikan semua aset finansial yang tersisa di rekening bersama kami terpakai untuk acara ini. Aku juga mengirimkan undangan digital yang sangat elegan ke grup arisan Sosialita Maya dan grup keluarga besar Mas Satria. Aku menyematkan sebuah kalimat di bawah undangan itu, akan ada kejutan spesial yang tak terlupakan bagi kita semua. Aku tahu kalimat itu akan membuat mereka penasaran, sekaligus membuat para pengkhianat itu merasa jemawa karena mengira aku akan membagi-bagikan hadiah mewah. Siang harinya, aku pergi ke sebuah butik untuk memesan gaun khusus. Aku memilih bahan terbaik dengan warna putih bersih, melambangkan kesucian yang telah mereka noda, namun dengan potongan yang sangat modern dan berkelas. Aku ingin saat malam itu tiba, aku menjadi pusat perhatian utama, bukan sebagai korban yang menyedihkan, tapi sebagai ratu yang sedang memimpin pengadilan. Di sana, aku juga bertemu dengan pengacaraku secara singkat untuk menyerahkan semua bukti digital yang sudah kuorganisir ke dalam sebuah flash disk terenkripsi. Aku menghabiskan waktu sore dengan melakukan perawatan diri total, mulai dari facial hingga spa. Aku ingin kulitku bercahaya dan staminaku prima untuk pertempuran yang akan datang. Sambil menikmati pijatan, aku mulai menyusun urutan materi yang akan kutampilkan di layar proyektor saat acara nanti. Aku memiliki akses penuh ke sistem Smart TV dan proyektor di ruang tengah rumah kami. Aku sudah merancang sebuah presentasi yang diawali dengan foto-foto romantis pernikahan kami, yang kemudian secara brutal akan beralih ke foto-foto perselingkuhan Mas Satria dengan Tiara. Aku juga tidak melupakan Maya. Aku mengiriminya pesan manis, memintanya untuk menjadi pendamping utamaku saat acara syukuran nanti. Maya, dengan sifat narsistiknya, langsung menyanggupi dengan antusias. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu memilihkan gaun untuk Tiara, yang entah bagaimana ia rencanakan untuk hadir sebagai tamu rahasia suamiku. Aku tertawa dalam hati, mereka benar-benar masuk ke dalam lubang yang kugali sendiri. Mereka pikir aku sedang menyiapkan pesta, padahal aku sedang menyiapkan eksekusi bagi reputasi mereka. Malam harinya, aku bersikap lebih berani. Aku bermanja-manja pada Mas Satria, memintanya membelikan perhiasan baru sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Tanpa rasa curiga, ia memberiku kartu kreditnya. Aku segera melakukan transaksi besar secara daring untuk membeli emas batangan yang bisa dengan mudah kucairkan menjadi uang tunai nantinya. Ini adalah kompensasi atas rasa sakit hati yang tidak ternilai harganya. Ia hanya tersenyum melihat notifikasi belanja di ponselnya, menganggap itu hanya hobi belanja istri muda yang sedang senang. Aku mulai mengemasi barang-barang berhargaku secara diam-diam. Dokumen penting, perhiasan, dan pakaian-pakaian bermerek kupindahkan sedikit demi sedikit ke sebuah apartemen sewaan kecil yang sudah kupersiapkan atas nama orang kepercayaanku. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi medan perang, dan aku tidak ingin ada barang pribadiku yang rusak atau tertinggal saat aku pergi nanti. Setiap kali aku menutup koper, aku merasakan beban di pundakku sedikit terangkat, digantikan oleh adrenalin yang mendebarkan. Sebelum tidur, aku menatap bayanganku di cermin kamar mandi. Wajah imut ini kini memiliki sorot mata yang dingin dan setajam silet. Aku menyentuh hijabku, berjanji pada diri sendiri bahwa martabat wanita berhijab tidak akan pernah bisa diinjak-injak oleh lelaki yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Strategi di balik kelembutan ini hampir mencapai puncaknya. Besok adalah malam perjamuan terakhir, malam di mana semua orang akan tahu bahwa Amira yang mereka remehkan adalah mimpi buruk yang paling nyata bagi para pengkhianat. Malam yang kunantikan akhirnya tiba. Rumah mewah kami telah disulap menjadi ruang pesta yang elegan dengan dominasi dekorasi bunga lili putih yang harumnya memenuhi setiap sudut ruangan.
Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih rancangan khusus yang membalut tubuh body goalsku dengan sempurna, dipadukan dengan hijab sutra senada yang memberikan kesan murni namun berwibawa. Di balik penampilan malaikat ini, aku menyembunyikan remote proyektor di dalam saku gaunku. Aku menatap pantulan wajah imutku untuk terakhir kalinya, memastikan tidak ada keraguan sedikit pun yang terpancar dari mataku sebelum turun menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Satu persatu pengkhianat itu masuk ke rumahku. Maya datang dengan gaun merah mencolok, langsung memelukku seolah dia adalah sahabat paling tulus di dunia. Lalu keluarga besar Mas Satria tiba, dipimpin oleh ibu mertuaku yang mengenakan perhiasan emas berlebihan, yang aku tahu dibeli dari uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depanku. Mereka semua tersenyum, menyalami aku, dan memuji betapa cantiknya rumah serta hidangan yang kusajikan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap senyum yang kuberikan adalah hitung mundur menuju kehancuran reputasi mereka yang sangat mereka jaga. Mas Satria tampil sangat percaya diri sebagai tuan rumah, berpakaian necis dan terus berada di sampingku, sesekali mencium tanganku di depan tamu seolah ingin memamerkan kemesraan kami. Namun, matanya sesekali melirik ke arah pintu, menunggu seseorang. Benar saja, tak lama kemudian, Tiara muncul. Dia datang sebagai rekan kerja undangan Mas Satria, mengenakan pakaian yang sangat berani dan terlihat sangat nyaman berada di tengah keluarga mertuaku. Aku melihat ibu mertuaku memberikan senyum kecil penuh arti kepada Tiara, sebuah pemandangan yang membuat hatiku yang sudah beku terasa semakin dingin. Acara dimulai dengan sambutan manis dari Mas Satria. Ia berdiri di depan proyektor, memuji aku sebagai istri yang luar biasa dan menceritakan betapa bahagianya 3 tahun pernikahan kami. Amira adalah cahaya dalam hidupku, ucapnya dengan nada yang sangat meyakinkan hingga beberapa tamu terharu. Aku hanya berdiri di sampingnya, memegang buket bunga, sambil merasakan mual yang luar biasa mendengar kebohongan yang keluar dari mulutnya secara lancar. Aku menunggu saat yang tepat, saat semua perhatian tertuju pada layar besar di belakang kami. Mas, sebelum kita potong kue, aku punya kejutan kecil berupa video perjalanan cinta kita, ucapku lembut, mengambil alih mikrofon. Aku bisa melihat Maya dan ibu mertuaku saling berpandangan, mungkin mengira ini adalah video romantis yang membosankan. Mas Satria tersenyum lebar dan mempersilakan aku memulai. Aku menekan tombol di sakuku. Layar proyektor menyala, awalnya menampilkan foto-foto pernikahan kami yang indah diiringi musik melankolis. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi dan penuh haru, persis seperti yang kurencanakan sebagai awal dari badai. Tiba-tiba, musik berubah menjadi sangat tegang dan berat. Foto romantis kami menghilang, digantikan oleh video jernih saat Mas Satria merangkul Tiara di depan apartemen Pasteur. Suara bisikan di ruangan itu seketika hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aku tidak berhenti di situ. Slide berikutnya menampilkan tangkapan layar percakapan grup keluarga di mana ibu mertuaku memuji Tiara, lalu bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening wanita itu, hingga rekaman suara Maya yang menertawakan keluguanku saat kami minum kopi kemarin. Wajah Mas Satria berubah pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Ia mencoba mematikan proyektor, namun aku sudah mencabut kabel panel manualnya. Hanya remote di tanganku yang bisa mengendalikannya. Tiara mencoba melarikan diri menuju pintu keluar, namun aku sudah menyewa 2 petugas keamanan yang berjaga di sana untuk memastikan tidak ada yang pergi sebelum pertunjukan selesai. Kenapa terburu-buru? Makanannya belum habis dan rahasianya baru saja dimulai, ucapku dengan suara tenang yang menggema melalui sistem suara ruangan. Aku menatap ibu mertuaku yang kini berusaha menutupi wajahnya dengan tas mewah pemberianku. Mama,
Terima kasih sudah menerima menantu baru bahkan sebelum aku diceraikan. Semoga emas yang Mama pakai itu cukup untuk menutupi rasa malu keluarga ini besok pagi, kataku tajam. Tamu-tamu lain, yang sebagian besar adalah kolega bisnis Mas Satria dan teman-teman sosialita, mulai berbisik riuh dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aku tahu dalam hitungan menit, video pengkhianatan ini akan viral di seluruh jaringan digital mereka. Mas Satria berlutut di depanku, mencoba meraih kakiku sambil memohon agar aku menghentikan semua ini. Amira, tolong, ini salah paham. Jangan hancurkan karierku. Rintihnya dengan wajah yang kini penuh air mata kehinaan. Aku menarik kakiku menjauh dengan jijik. Kariermu hancur karena perbuatanmu sendiri, Mas. Kamu yang memilih untuk menjadikan aku bahan lelucon, sekarang duniaku memang sudah runtuh, tapi kamu akan ikut tertimbun di bawahnya. Balasku tanpa emosi sedikit pun. Aku melemparkan cincin kawin kami ke lantai, tepat di depan wajahnya yang bersimpuh. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah melewati Maya yang mematung ketakutan dan Tiara yang tertunduk malu. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan yang telah kusemai dengan sangat rapi. Di luar, sebuah mobil sudah menungguku untuk membawaku pergi ke babak baru hidupku. Malam perjamuan ini berakhir dengan kemenangan mutlak di tanganku, dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku merasa bisa bernapas dengan lega sepenuhnya. Suara riuh rendah dari dalam rumah perlahan memudar saat aku melangkah menuruni anak tangga teras, digantikan oleh kesunyian malam yang menenangkan. Aku masuk ke dalam mobil yang telah menungguku, tidak menoleh sedikit pun ke arah bangunan mewah yang selama 3 tahun ini kusebut istana, namun ternyata hanyalah penjara kebohongan. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata sejenak sambil mengatur napas yang sempat tertahan. Rasa sesak yang menghimpit dadaku selama berminggu-minggu perlahan menguap, meninggalkan ruang kosong yang kini mulai terisi oleh kekuatan baru yang tak pernah kukira ku miliki. Ponselku tidak berhenti bergetar karena ratusan notifikasi yang masuk. Berita tentang drama di pesta itu menyebar secepat api di atas jerami kering dalam lingkaran sosial kami. Rekan bisnis Mas Satria, teman-teman arisan, hingga saudara jauh mulai mengirimkan pesan, namun aku memilih untuk mematikan perangkat itu sepenuhnya. Aku tidak butuh simpati dari mereka yang baru peduli setelah semuanya meledak, apalagi dari mereka yang selama ini ikut tertawa di belakangku. Malam ini, aku hanya ingin menjadi Amira yang bebas, tanpa embel-embel istri dari pria yang baru saja kehilangan segalanya. Mobil membawaku ke sebuah apartemen kecil yang sudah kusewa secara rahasia beberapa hari lalu. Tempat ini tidak mewah, namun sangat bersih dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sosialita palsu yang memuakkan itu. Saat aku membuka pintu dan masuk ke dalamnya, aku melihat koper-koper berisi barang berhargaku sudah tertata rapi di sudut ruangan. Aku melepas hijab sutra putihku, menatap wajahku di cermin kecil di lorong. Wajah imut itu masih ada, namun sorot matanya kini bercahaya dengan ketegasan seorang wanita yang telah melewati badai terbesar dalam hidupnya. Esok paginya, pengacaraku menelepon untuk memberitahu bahwa Mas Satria mencoba menghubunginya puluhan kali untuk meminta mediasi. Aku hanya tersenyum dingin mendengar kabar itu. Tidak akan ada mediasi untuk pengkhianatan yang sudah melibatkan seluruh garis keturunan dan lingkaran pertemanan. Karir Mas Satria hancur seketika setelah video itu sampai ke tangan atasannya, dan Tiara dikabarkan mengundurkan diri karena malu yang tak tertahankan. Mereka mendapatkan apa yang mereka tanam, dan aku tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan tersisa untuk mereka. Aku menghabiskan minggu-minggu pertama dengan fokus pada diriku sendiri, kembali menekuni hobi menulis dan membuat konten digital dengan narasi yang lebih bermakna.
Pengalaman pahit ini kujadikan inspirasi untuk novel baruku yang berjudul sama dengan kalimat yang meruntuhkan duniaku, dan secara mengejutkan, novel itu meledak di pasaran. Banyak wanita yang mengalami hal serupa mengirimkan dukungan, menjadikanku simbol kekuatan baru bagi mereka yang tertindas dalam diam. Ternyata, di balik hijab dan penampilan yang dianggap remeh, ada kekuatan kata-kata yang bisa mengubah dunia. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan, karena semua bukti yang kukumpulkan sangat akurat dan tak terbantah. Aku berhasil mendapatkan hak atas sebagian besar aset yang memang berasal dari hasil kerja kerasku, sementara Mas Satria harus menanggung hutang-hutang yang ia buat untuk membiayai Tiara. Saat kami bertemu terakhir kali di pengadilan, ia nampak sangat kusam, kehilangan wibawa dan ketampanannya yang dulu kupuja. Ia mencoba menyapa, namun aku melewatinya seolah ia hanyalah debu yang tertiup angin. Aku juga memutus semua hubungan dengan Maya dan lingkaran arisannya, wanita-wanita yang hanya hadir saat ingin melihat kehancuran orang lain tidak punya tempat dalam hidup baruku. Aku mulai membangun lingkungan pertemanan baru yang lebih tulus, terdiri dari orang-orang yang menghargai integritas di atas segalanya. Aku menyadari bahwa terkadang, dunia memang harus runtuh agar kita bisa membangun kembali sesuatu yang lebih kokoh di atas fondasi yang jujur. Usiaku baru 25 tahun, dan aku sadar bahwa hidupku justru baru saja dimulai dengan cara yang paling terhormat. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku di kampung untuk sementara waktu. Melihat senyum tulus ayah dan ibuku saat menjemputku di bandara membuat hatiku benar-benar sembuh. Mereka tidak menanyakan detail luka itu, mereka hanya memelukku erat dan mengatakan betapa bangganya mereka pada keberanianku. Di sana, di tengah udara desa yang bersih, aku kembali menemukan diriku yang dulu, si gadis manis yang penuh mimpi, namun kini dengan jiwa yang jauh lebih matang dan waspada. Aku berdiri di tepi sawah yang menghijau, mengenakan hijab katun sederhana yang tertiup angin sepau-sepau. Penampilanku tetap terjaga, tubuhku tetap body goals karena aku belajar menghargai diriku sendiri lebih dari siapapun. Aku mengambil ponsel bukan untuk melihat drama, melainkan untuk mengunggah sebuah pesan singkat bagi pengikutku. Jangan takut duniamu runtuh, karena seringkali itu adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Pesan itu segera mendapatkan ribuan suka, sebuah bukti bahwa kejujuran selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Kini, saat aku menatap masa depan, aku tidak lagi merasa takut akan pengkhianatan. Aku tahu bahwa aku sanggup menghadapi apapun yang dilemparkan dunia kepadaku. Semua orang di sana mungkin sudah tahu rahasia suamiku sebelum aku, tapi sekarang seluruh dunia tahu bahwa aku adalah wanita yang bangkit dari keruntuhan itu dengan mahkota martabat yang tak tergoyahkan. Aku tersenyum pada matahari yang mulai terbenam, siap menyambut hari esok dengan hati yang damai dan langkah yang mantap. Duniaku memang pernah runtuh, tapi di atas puing-puingnya, aku telah membangun surga kecilku sendiri yang abadi.